Teman-teman, seperti biasanya saya akan berbagi satu informasi tentang bisnis dan di situ ada nilai. Nah, nilai yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa bisnis itu memang harus dimulai dari kecil. Sekali lagi dari kecil, kemudian bertahap menjadi perusahaan menengah, kemudian juga besar gitu ya. Nah, tahapan seperti itu. Dan saat ini saya berada di warung bebek goreng ikhlas, ada di Bangkalan, Madura ya. Lokasi tepatnya itu, kalau ada di antara Anda yang sering ziarah ke makam Waliullah Mbah Syafana Khalil, Anda tinggal lurus saja mengikuti jalan itu, sekitar 500 meter, tidak sampai ya. Di sebelah kanan itu ada bebek goreng ikhlas. Ada di muara sungai. Jadi lokasinya memang cukup bagus untuk view panorama ketika kita menikmati makanan itu ya. Nah, oke, yang ingin saya sampaikan bahwa bisnis dimulai dari kecil ya. Kalau Anda melihat sekarang bisnis itu besar seperti Mas Pion, rokok Bentul, rokok Sampurna, sekarang Anda melihatnya besar sekali, bahkan raksasa gitu ya. Tetapi awalnya dulu juga sama, dimulai dari kecil. Kenapa harus dimulai dari kecil? Karena kalau tiba-tiba kita mendirikan perusahaan besar, maka fundamentalnya itu tidak kuat dan biasanya akan tumbang dalam beberapa tahun. Nah, ini contohnya gitu ya. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi, bebek ikhlas ini dimulai beberapa tahun yang lalu dengan bisnis yang kecil sekali. Jadi, menempati ruangan utama itu satu itu beberapa meter itu, kemudian di depannya di teras ini dipakai untuk makannya. Jadi ruang makannya ada di teras ini, hanya satu ruangan ini, satu balai ini, dan terbuka. Dibiarkan terbuka kenapa? Karena memang kondisinya sangat memungkinkan. Ada muara sungai, kemudian juga ada pemandangan view panorama yang lainnya. Nah, karena memang masakannya yang enak, kemudian murah ya, murah, maka semakin hari semakin banyak pelanggannya, khususnya di makan siang ya, karena kan dia buka mulai jam 10 kemudian sampai sore nanti, hanya beberapa jam saja buka. Nah, semakin hari bertambah banyak pelanggannya. Kemudian dibangunlah gazebo yang ada di sebelah kanan, tepatnya yang sangat mepet sekali dengan muara sungai. Jadi di bawahnya itu ada air, kalau air pasang, air laut pasang, dia akan mengalir di situ. Dan kita bisa melihat ikan-ikan kecil yang dari laut itu ya. Nah, kemudian semakin hari semakin besar, maka dibangunlah gazebo di sebelah kiri. Jadi kanan, kiri, tengah, kemudian halaman parkir yang cukup luas untuk motor dan mobil gitu ya. Nah, semakin hari semakin besar, maka gazebo di sebelah kanan yang ada di dekat muara sungai itu dibikin menjadi lebih besar. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika ada pelanggan atau customer yang ingin meeting rapat kecil, paling tidak 30 orang ya, di bawah 30 orang, bisa menggunakan gazebo itu. Dan kondisinya meskipun di depan itu lalu lalang, air sungai, di bawahnya sungai muara, kemudian di sebelah agak dalam sedikit itu ada penambatan perahu nelayan, tetap bisa meeting di situ, tetap bisa, kondisinya memang memungkinkan gitu ya. Nah, semakin hari semakin besar. Apalagi kalau kita lihat harga bebeknya yang murah, hanya 17.000 rupiah untuk nasi bebeknya, sudah dapat ini apa, sambal pencit ya, mangga muda itu, kemudian juga ada kemangi, ada mentimun di situ. Nah, ini sudah kombinasi yang pas, nikmat gitu ya dengan harga segitu. ST-nya paling 3.000 rupiah, jadi genap 20.000 untuk satu orang saja. Nah, terhitung cukup murah dengan kondisi dan fasilitas yang sangat alami gitu ya. Nah, kemudian jadi besar, jadi besar. Nah, inilah sebuah contoh bahwa proses bisnis itu memang harus dimulai dari kecil. Sementara ini bisnis bebek gorengnya sendiri, kalau kita lihat ya terus berkembang ya. Jadi siapapun bisa mendirikan bisnis kuliner semacam ini karena uh, mesti laku gitu ya. Tinggal bagaimana penyajiannya, cara memasaknya, taste-nya itu seperti apa. Nah, itu yang jadi ini. Ini adalah bisnis turunan dari peternak bebek. Apalagi kalau bisa akses langsung dari peternak bebeknya, tentu harganya jatuh lebih murah lagi ya. Dan tentu saja ini bisa mempengaruhi daya saing harganya, kemudian juga daya saing taste-nya yang bisa diberikan kepada konsumen. Nah, oke. Ini adalah satu bisnis yang saya contohkan tadi, dari kecil ke besar.
Oke, kita ambil sebuah contoh sekarang agak melebar supaya kita dapat nilainya bahwa bisnis itu memang harus dimulai dari kecil. Kita sebut bisnis Mas Bion ya, Mas Bion yang sudah besar menjadi raksasa di dunia semacam ini, dulu dimulainya juga dari kecil. Jadi sekarang kan produknya adalah elektrik ya, lampu, kipas angin dan segala macamnya. Nah, awalnya dulu pun dimulai dari bisnis lampu minyak yang kecil itu, kemudian dijual keliling kampung dan akhirnya bisa memproduksi produksi massal. Contoh lain, pabrik rokok Sampurna, pabrik rokok Bentul itu juga dimulai dari kecil, dilinting sendiri oleh anggota keluarga yang lain, kemudian dijual keliling juga, bahkan ada di emperan gitu ya. Nah, itu semua adalah proses dari kecil kemudian jadi besar seperti sekarang ini. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih sebenarnya nilai ketika bisnis itu dimulai dari kecil. Begini, um, ketika kecil itu akan membangun pondasi atau fundamental yang kuat. Fundamental yang kuat itu begini, di sistem produksi itu diperlukan sistem produksi yang efektif dan efisien. Seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan ini diproduksi oleh 5 orang dan hasilnya cukup bagus, maka kalau bisa diefisienkan, diefektifkan lagi. Kemudian bertambah lagi, butuh lagi. Di situ ada permasalahan bagaimana mengefektifkan karyawan. Tambah lagi jadi 100 orang, tambah lagi jadi 1000, bahkan ribuan. Nah, di proses produksi ini dia mempunyai satu pengalaman yang cukup signifikan sehingga tetap akan dilakukan, digunakan sepanjang waktu ya, dan berkembang mengikuti. Nah, ini menjadi fundamental atau dasar yang cukup kuat untuk sebuah proses produksi karena pengalaman berbagai permasalahan. Jadi permasalahan ketika 10 karyawan akan berbeda dengan 100 karyawan, berbeda lagi dengan 500, berbeda lagi dengan 3000 dan berbeda lagi dengan di atasnya. Nah, ketika dia mulai dari kecil, dia bisa menghabiskan semua permasalahan itu. Sehingga ketika besar, permasalahan sudah clear, nggak ada lagi kan gitu. Sudah bertahap penyelesaiannya. Itu dari sisi sistem produksi yang efektif dan efisien. Kemudian dari sistem customer ya, jadi sistem penjualan. Ketika perusahaan itu kecil, maka konsumennya tentu saja masih sedikit. Nah, ketika permintaan tinggi, maka produksi ditingkatkan. Nah, proses dari skala kecil menuju menengah menuju besar, ini adalah proses pengakaran yang cukup kuat di customer. Jadi customer itu semakin hari akan semakin fanatik terhadap produk dari satu perusahaan ini, yang diikutinya sejak kecil gitu ya. Nah, sehingga fanatiknya cukup kuat ketika perusahaan itu jadi besar. Oke, jadi dengan memulai dari kecil tentu itu akan menumbuhkan pengakaran yang cukup kuat di basicnya proses produksi dan di basicnya customer gitu ya. Nah, ini akan berbeda dengan perusahaan yang tiba-tiba mendirikan perusahaan yang besar. Kalau mendirikan perusahaan yang besar, semua ya tidak semua, tapi akan banyak orang yang bisa mendirikan perusahaan besar ya. Tetapi tadi dia tidak akan punya basic proses produksi yang cukup efektif dan efisien, dan juga basic customer yang fanatik gitu ya. Tentu itu tidak akan dimiliki. Nah, ini yang kemudian ketika tiba-tiba mendirikan sebuah perusahaan yang besar, maka akan gampang runtuh gitu ya. Nah, itu di sisi fundamental. Nah, karena itu ini juga tahapan atau pelajaran buat teman-teman secara umum ya. Jadi siapapun yang sedang memulai atau merintis usaha atau bisnis dari skala kecil ya, apapun itu ya, apakah itu bisnis gorengan ataupun apapun lah namanya itu, tidak usah berkecil hati karena semua yang besar itu pasti dimulai dari yang kecil. Tidak ada yang tiba-tiba kemudian menjadi perusahaan besar, mendirikan perusahaan besar. Nah, tentu akan disangsikan oleh customer, padahal customer itu adalah dasar dari cash flow untuk berputarnya perusahaan, dasar menjadi kuatnya perusahaan, keuangan perusahaan itu. Nah, karena itu ketika memulai perusahaan atau usaha atau bisnis dari kecil, apakah itu gorengan, apakah itu kuliner atau kue ataupun ya apapun namanya ya, kalau dimulai dari kecil tidak perlu berkecil hati, tidak perlu pesimis karena semua usaha itu dimulai dari kecil dan menuju besar itu butuh satu proses
butuh satu fundamental yang cukup kuat di sisi produksi maupun di sisi customer. Oke, ini satu catatan dari wisata kuliner saya tentang produk bebek atau bisnis bebek dengan turunannya. Karena bisnis bebek dengan turunannya itu macam-macam ya. Ada bisnis bebek gorengnya, ada pakan ternaknya, ada petelurnya, dan yang lainnya. Nanti akan kita kupas dari sisi yang lainnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.